Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam satu rumah tangga yang diridhoi Allah. Namun, ketika seorang anak perempuan telah menikah, bukan berarti kewajiban kepada orang tuanya luntur atau selesai. Justru, ikatan darah dan amanah sebagai anak tetap melekat, hanya saja posisinya kini menjadi istri, yang membawa peran baru dan tanggung jawab yang lebih luas. Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana seorang anak perempuan tetap bisa menjalankan kewajiban terhadap orang tuanya meski telah berumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perempuan yang setelah menikah merasa terbatasi atau merasa kewajibannya terhadap orang tua sudah berpindah seluruhnya kepada suami dan keluarganya. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan utama, bahkan lebih utama dari jihad di jalan Allah dalam beberapa kondisi. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan dan bentuk-bentuk kewajiban anak perempuan terhadap orang tua setelah menikah dalam pandangan Islam, agar rumah tangga yang dibina tetap dalam berkah dan keridhaan Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kewajiban utama seorang anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah menurut ajaran Islam. Setiap poin akan dijelaskan secara rinci berdasarkan panduan syariat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan nyata. 1. Tetap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang tidak pernah berakhir, bahkan setelah seorang anak perempuan memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, posisi orang tua sangat dimuliakan dan dihormati. Anak perempuan yang telah menikah tetap dituntut untuk menunjukkan penghormatan, perhatian, dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Perubahan status dari anak menjadi istri tidak menghapus nilai kebaikan dan kewajiban terhadap orang tua. Bahkan, Allah menempatkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya, menandakan betapa pentingnya kedudukan mereka. Ketika anak perempuan sudah menikah, tentu terdapat prioritas ketaatan yang berubah, di mana suami menjadi pihak pertama yang harus ditaati dalam rumah tangga. Namun demikian, ketaatan kepada suami tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan orang tua, apalagi jika permintaan orang tua tidak bertentangan dengan syariat atau tidak mengganggu stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri juga harus terbuka dalam hal ini, agar suami bisa ikut mendorong istri untuk tetap berbakti kepada orang tuanya dengan cara yang sesuai. Berbakti kepada orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari menghormati mereka, tidak berkata kasar atau meninggikan suara, hingga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan, kesejahteraan, dan perasaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ini menunjukkan bahwa mendapatkan ridho Allah sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, termasuk setelah menikah. Kebaktian kepada orang tua juga bisa dalam bentuk doa dan pengakuan atas jasa-jasa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak perempuan bisa senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, mengingat jasa mereka dengan rasa syukur, dan menyampaikan penghormatan yang tinggi baik melalui kata maupun perbuatan.
Menyediakan waktu khusus untuk bertemu atau berbincang dengan mereka juga termasuk dalam bentuk kebaktian yang mendalam, apalagi jika mereka sudah berusia lanjut dan merasa kesepian. Lebih dari sekadar kewajiban moral, berbakti kepada orang tua juga adalah jalan menuju surga. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika seseorang mendapatkan orang tuanya masih hidup di masa tua namun tidak membuat dirinya masuk surga karena tidak berbakti, maka ia sungguh telah menyia-nyiakan peluang emas. Hadis ini menjadi pengingat kuat bahwa berbakti kepada orang tua, khususnya ketika mereka sudah lemah, adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah dan menjadi sebab kebahagiaan abadi di akhirat. 2. Menjalin silaturahmi dan tetap berkomunikasi. Setelah memasuki kehidupan rumah tangga, seorang anak perempuan cenderung disibukkan dengan perannya sebagai istri dan ibu. Hal ini wajar, namun tidak boleh menjadi alasan untuk memutus silaturahmi dengan orang tua. Dalam Islam, silaturahmi adalah bagian dari amalan yang sangat besar pahalanya. Komunikasi dan kedekatan emosional dengan orang tua tetap harus dijaga, meskipun kini tinggal tidak lagi serumah. Menghubungi orang tua secara rutin dan menanyakan kabar mereka adalah bentuk perhatian yang tidak boleh dianggap remeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis ini menegaskan bahwa menjalin silaturahmi bukan hanya urusan hubungan sosial, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberkahan hidup, baik dari sisi umur maupun rezeki. Maka, bagi anak perempuan yang telah menikah, menyambung komunikasi dengan orang tua bukan hanya menjadi bentuk cinta, tetapi juga pintu datangnya kebaikan dalam hidupnya. Silaturahmi juga bukan sekadar bentuk kontak fisik. Di era teknologi seperti sekarang, anak perempuan tetap bisa menghubungi orang tuanya lewat telepon, video call, atau pesan singkat. Jangan sampai kesibukan dalam rumah tangga membuat hubungan dengan orang tua menjadi renggang atau bahkan terlupakan. Komunikasi yang baik akan membantu orang tua merasa diperhatikan, disayangi, dan dihormati oleh anak-anaknya, walau mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Lebih dari itu, menjalin silaturahmi juga dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga besar. Anak perempuan seringkali menjadi penghubung antara dua keluarga besar, keluarga asal dan keluarga suaminya. Maka, menjaga komunikasi yang sehat dan aktif dengan orang tua akan menciptakan suasana saling mendukung antara dua belah pihak, yang pada akhirnya menciptakan keluarga yang lebih luas dan lebih kuat. Islam memandang buruk orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka, setelah menikah, anak perempuan tetap harus menjaga hubungan emosional dan spiritual dengan orang tuanya. Bahkan jika terdapat perbedaan pendapat atau konflik, seorang anak tetap wajib menjaga adab dan kesopanan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, silaturahmi bukan hanya terjaga, tapi juga menjadi ladang pahala yang terus mengalir. 3. Membantu kehidupan orang tua. Dalam Islam, membantu orang tua yang sedang kesulitan, baik secara ekonomi maupun dalam urusan hidup sehari-hari, merupakan perbuatan yang sangat mulia. Seorang anak perempuan yang telah menikah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada orang tuanya, selama tidak mengganggu kewajiban utama kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya saling menolong, terutama terhadap keluarga terdekat, dan siapa lagi yang lebih utama untuk ditolong selain orang tua sendiri. Bentuk bantuan yang diberikan bisa sangat beragam. Jika orang tua mengalami kesulitan keuangan, maka anak perempuan bersama suaminya, jika mampu, dapat memberikan dukungan finansial. Jika orang tua mengalami kesepian atau kesulitan mengurus diri karena usia atau penyakit, maka anak perempuan dapat membantu dengan mengatur waktu kunjungan, menyediakan kebutuhan pokok, atau membantu mengatur layanan medis. Dalam Islam, memberi bantuan seperti ini dianggap sedekah yang berpahala besar, apalagi bila dilakukan kepada orang tua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang paling utama. Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Ketika ditanya lagi, beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini menunjukkan bahwa bantuan terhadap orang tua, terutama dalam hal kebutuhan hidup, adalah bagian dari bentuk bakti yang utama. Ini menjadi pengingat bahwa bantuan kita kepada orang tua bukan sekadar balas jasa, melainkan bentuk ketaatan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak perempuan yang membantu orang tuanya juga akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya sendiri. Sebab, bagaimana ia memperlakukan orang tuanya akan menjadi cerminan bagi anak-anaknya kelak dalam memperlakukannya. Maka, dengan terus membantu dan meringankan beban kehidupan orang tua, seorang anak perempuan tidak hanya menunaikan kewajiban agamanya, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak dan beradab. Penting untuk diingat bahwa membantu orang tua bukan berarti mengambil alih seluruh tanggung jawab mereka hingga menghilangkan kemandirian mereka. Justru, bantuan yang bijak adalah yang mampu menguatkan tanpa membuat orang tua merasa bergantung atau kehilangan martabatnya. Dengan menjaga keseimbangan ini, anak perempuan dapat membantu dengan penuh cinta dan hormat, sehingga menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. 4. Tidak menggantungkan diri kepada orang tua. Setelah menikah, seorang anak perempuan hendaknya tidak lagi menggantungkan kehidupan atau kebutuhannya kepada orang tua. Dalam Islam, seseorang yang telah berumah tangga dianggap telah memasuki fase kemandirian dan harus bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Meskipun hubungan darah tetap kuat, namun tanggung jawab ekonomi dan emosional sebaiknya tidak lagi dibebankan kepada orang tua, terutama jika mereka telah lanjut usia atau memiliki keterbatasan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis ini mengandung pesan tentang pentingnya menjadi pihak yang memberi daripada meminta. Dalam konteks ini, anak perempuan seharusnya berada dalam posisi memberi bantuan kepada orang tua, bukan sebaliknya. Mengandalkan orang tua terus-menerus setelah menikah, terlebih dalam hal finansial, dapat menciptakan ketergantungan yang kurang sehat dan merusak keharmonisan keluarga. Tentu saja, dalam kondisi darurat atau situasi yang tidak dapat dihindari, bantuan orang tua masih dapat diminta. Namun, ini tidak boleh menjadi kebiasaan atau pola hidup. Justru, anak perempuan dan suaminya harus bersama-sama membangun kemandirian ekonomi dan kehidupan yang mandiri, yang pada gilirannya akan menjadi bentuk kematangan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Sikap mandiri ini juga menunjukkan bahwa ia telah siap menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak. Selain aspek finansial, ketergantungan emosional juga perlu diatur dengan bijak. Seorang anak perempuan harus belajar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan suaminya terlebih dahulu, bukan selalu melibatkan orang tua. Jika setiap masalah kecil dibawa ke orang tua, maka akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan mertua dan menantu, serta bisa merusak rumah tangga. Dalam Islam, menjaga rahasia dan urusan dalam rumah tangga adalah bagian dari adab dan tanggung jawab istri yang baik. Menjadi pribadi yang mandiri tidak berarti memutus hubungan atau berhenti menghormati orang tua. Sebaliknya, kemandirian yang ditunjukkan anak perempuan justru membuat orang tua merasa bangga dan tenang. Mereka tahu bahwa anaknya telah dewasa dan mampu menjalani hidup tanpa membebani mereka. Kemandirian adalah bentuk cinta yang dewasa, tidak selalu memohon, tapi berusaha memberi. Inilah salah satu ciri kedewasaan spiritual dan emosional dalam Islam. 5. Merawat orang tua di masa rentanya. Masa tua adalah masa yang penuh ujian bagi setiap manusia. Fisik mulai melemah, daya ingat menurun, dan seringkali emosi menjadi lebih sensitif. Disinilah seorang anak, termasuk anak perempuan yang sudah menikah, harus hadir untuk merawat, mendampingi, dan memberi perhatian kepada orang tua. Islam sangat menekankan pentingnya pengabdian kepada orang tua, terutama ketika mereka telah mencapai usia lanjut dan membutuhkan pertolongan lebih dari biasanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam keadaan tua, lalu tidak menyebabkan dia masuk surga. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya keutamaan merawat orang tua yang sudah tua. Tidak merawat mereka di masa rentannya adalah bentuk kelalaian besar, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada anak untuk meraih surga melalui bakti kepada mereka. Merawat orang tua bukan hanya soal membantu mereka secara fisik. Ini juga melibatkan kesiapan untuk mendengarkan keluh kesah mereka, menemani mereka saat kesepian, serta memberikan kasih sayang yang membuat mereka merasa dihargai. Banyak orang tua yang secara lahiriah masih bisa melakukan aktivitas sendiri, namun secara batin merasa kesepian dan tersisih. Kehadiran anak perempuan sebagai pendamping, meski sesekali, bisa memberi ketenangan jiwa yang sangat dalam. Tugas merawat orang tua bisa dilakukan langsung atau melalui pengaturan yang bijak, apalagi bila anak perempuan tinggal jauh karena ikut suami. Misalnya, mengatur jadwal kunjungan, menyiapkan dana perawatan, atau menyusun sistem bantuan yang melibatkan keluarga lain. Dalam Islam, tanggung jawab ini tidak harus dijalankan sendirian. Tetapi keikhlasan dan kesungguhan tetap diperlukan agar orang tua tidak merasa ditelantarkan atau dianggap beban. Ketika seorang anak perempuan merawat orang tuanya dengan penuh cinta dan kesabaran, maka Allah akan memberinya pahala berlipat ganda. Perbuatan ini bukan hanya amal kebaikan, tetapi juga bentuk syukur atas segala pengorbanan yang telah diberikan orang tua sejak kecil. Sebab, tidak ada yang mampu membalas jasa ibu yang mengandung dan melahirkan, serta ayah yang membesarkan dan mencarikan nafkah. Maka, dengan merawat mereka di usia senja, seorang anak perempuan telah menunaikan salah satu kewajiban paling luhur dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, pernikahan bukanlah akhir dari kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, melainkan transisi peran dengan tanggung jawab baru yang tetap membawa amanah sebagai anak. Seorang anak perempuan yang sudah menikah tidak boleh melupakan jasa dan hak orang tuanya. Justru, kedewasaan dalam rumah tangga harus menjadi bekal untuk mempererat lagi tali kasih dan bakti kepada orang tua. Kewajiban untuk tetap berbakti, menjaga komunikasi, membantu kebutuhan hidup mandiri, dan merawat di usia tua adalah bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak perempuan mampu menjalankan semua ini dengan seimbang dan penuh kesungguhan, maka ia tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga besarnya, tapi juga meraih pahala yang besar di sisi Allah. Penting bagi setiap wanita muslimah untuk terus menanamkan niat tulus dalam berbakti kepada orang tua, meski statusnya telah menjadi istri. Dengan ridho orang tua, insya Allah, rumah tangga akan dipenuhi berkah dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan orang tua hingga akhir hayat mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.